Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Di video kali ini kita akan membahas spoiler manga Boruto to Blue Vortex chapter 10. Tapi sebelum kita mulai membahas spoilernya, mari kita putar dulu intronya. Cover manga Boruto to Blue Vortex chapter 10 diisi oleh Himawari dan juga Kurama. Pada panel awal, kita diperlihatkan T10 beserta Himawari yang sedang menjauh dari Jura menggunakan Chojo Giga milik Inojin. Di teks samping kanan bertuliskan, pohon dewa mengamuk. Saat mundur, Kyuubi di dalam tubuh Himawari pun bangun. Jura yang melihat tim 10 kabur dari mereka pun berkata bahwa mereka mungkin bisa melarikan diri, tapi usaha mereka hanya sia-sia. Terlihat, Hidari merasakan ada sekelompok orang yang datang di belakang mereka. Hidari pun melihat ke belakang. Ternyata Konohamaru beserta shinobi lainnya pun datang. Konohamaru baru saja tiba dan melihat ada dua Shinju pun langsung melapor ke Shikamaru dan berkata bahwa dia telah mengkonfirmasi dua penyusup dan juga tim 10 tidak ditemukan. Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Jangan khawatir, untuk saat ini mereka masih aman." Inojin membawa mereka ke arah barat daya. Mereka membawa Himawari karena ada Kyuubi di dalam tubuhnya. Shikamaru pun meminta informasi ini dibagikan oleh semua tim shinobi yang ada di sekitar Konoha. Koki yang mendengar perkataan dari Shikamaru pun terkejut. Koki berkata, "Jadi Himawari sedang diincar." Adegan pun beralih ke tempat Boruto, yang dimana Boruto bersembunyi di balik rumah sambil memegang segel karmanya. Shikamaru berkata, "Kawaki, dengarkan ini baik-baik. Sekarang urusanmu dengan Boruto jangan diperpanjang lagi. Kau sudah tahu kan siapa penyusupnya? Lagi pula, Boruto juga ikut bermusuhan dengan Shinju itu." Kawaki mendengar itu terlihat kesal. Kawaki berkata, "Hei Hokage ke-8, jika Himawari dalam bahaya, seharusnya kau harus memberitahuku lebih awal." Tiba-tiba, Kawaki langsung terbang menuju lokasi Himawari. Delta berkata, "Hei Kawaki, jangan tinggalkan aku." Pada panel berikutnya, diperlihatkan Shikamaru dan Boruto yang sedang berkomunikasi. Shikamaru berkata, "Boruto, apakah baik-baik saja? Apa ada sesuatu sedang terjadi padamu?" Boruto membalas, "Jangan khawatir, ini hanya kecelakaan kecil. Jika aku istirahat sebentar, itu tidak masalah." Adegan pun beralih ke tempat Shinju, Hidari dan Jura. Hidari berkata pada Jura, "Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus peduli pada mereka?" Jura membalas, "Aku ingin mengejar Himawari." Lalu, Jura pun terbang dan meninggalkan tempat itu untuk mengejar Himawari. Salah satu shinobi yang melihat itu berkata, "Dia kabur." Konohamaru berkata, "Dia ke arah barat daya, berarti dia ingin mengejar Himawari." Terlihat, Hidari mulai menghampiri mereka. Konohamaru berkata, "Kau mau pergi, aku tidak akan membiarkannya." Salah satu shinobi yang ada di belakang Konohamaru berkata bahwa kenapa mereka mengincar Himawari. Hidari berkata, "Mereka adalah orang yang berisik. Kami perlu itu untuk sesuatu." Mereka semua yang mendengar perkataan dari Hidari pun heran. Salah satu shinobi berkata, "Apa yang dia katakan? Padahal dia adalah pelanggar itu sendiri." Konohamaru berkata, "Kanji, dari dua penyusup itu aku merasakan cakra Sasuke, tapi tampangnya tidak terlihat seperti Sasuke." Tim sensor yang mendengar itu pun bingung. Salah satu tim sensor itu berkata, "Apakah ini sebuah kesalahan? Tapi yang ada di hadapanmu, data cakranya sangat cocok dengan Uchiha Sasuke." Konohamaru berkata, "Apa yang sedang terjadi?" Hidari membalas, "Aku ingin bertanya kepada kalian, apa tujuan kalian mengejar kami? Apakah kalian ingin lari atau..." Sebelum Hidari menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Sarada dan Sumire berada di tempat mereka. Sarada pun memanggil Konohamaru. Terlihat, Hidari menatap ke arah Sarada. Konohamaru terlihat terkejut dengan kedatangan Sarada. Sarada berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Hidari berkata, "Itu Sarada." Tiba-tiba, Hidari membuat tanda cakar di sekitar Sarada dan tiba-tiba berpindah tempat ke belakang Sarada dengan menggunakan. Hidari pun dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah depan dan mengeluarkan Chidori. Sarada pun langsung menyadari serangan dari Hidari tersebut dan langsung mengetikkan saringannya dan dengan cepat menghindari serangan dari Shinju Hidari. Konohamaru yang melihat itu langsung menghampiri Sarada sambil memanggil namanya. Di sisi lain, Sarada yang menghindari serangan Hidari langsung menggunakan Chidori dan menyerang balik Hidari. Terlihat, Hidari terluka dan terjatuh akibat terkena serangan Chidori dari Sarada. Namun, Hidari bangkit kembali. Sarada pun melihat ke arah Hidari dan heran dengan jutsu milik Hidari, karena dia bisa menggunakan jutsu Chidori selain dia dan Sasuke. Pada panel berikutnya, kita diperlihatkan kembali Himawari dan juga Kurama. Kurama berkata,
Kurama, atau kau bisa memanggilku Kyubi. Aku tidak keberatan. Himawari membalas, Kurama, bukankah kau selalu bersama ayahku sepanjang waktu? Mengapa kamu ada di sini? Atau sebaiknya, di mana kita? Kurama membalas, kita tidak ada dimanapun. Yang kau lihat tidak lebih dari sebuah pikiran yang divisualisasikan. Percakapan dengan kesadaran bersama. Himawari yang mendengar itu pun terkejut. Himawari berkata, jadi kau sudah ada di dalam tubuhku selama ini. Kurama berkata, tentu saja. Lagi pula, kau dan aku itu sama. Di sisi lain, Shikade mencoba untuk menyadarkan Himawari yang sedang tidak sadarkan diri. Shikade berkata, dia tidak sadarkan diri. Mungkin dia terbentur sesuatu di kepalanya. Terlihat Chocho memanggil Shikade. Shikade pun melihat ke arah belakang dan ternyata Shinjojura mengejar mereka. Mereka semua pun terlihat panik. Di sisi lain, Himawari masih berbicara dengan Kurama. Himawari berkata, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Kurama membalas, seperti yang kukatakan, aku bersama ayahmu, Naruto Uzumaki. Namun dalam pertempuran, cahaya hidupku telah padam. Tetapi binatang berekor biju, kematian adalah tidak selamanya. Jiwa dan raga, jika itu musnah, seiring berjalannya waktu, aku akan kembali lagi ke suatu tempat. Tapi tempat aku akan bangkit kembali tidak diketahui. Terlihat Himawari masih bingung dengan penjelasan dari Kurama. Kurama melanjutkan perkataannya, berapa lama sejak itu, kapan dan di mana hal itu terjadi, aku tidak tahu. Di tempat lain atau di dalam putrinya. Bagi dunia yang tidak kita mengerti, apakah kau mewarisi cakraku sejak lahir, atau ini adalah takdir? Himawari terlihat mendengarkan penjelasan Kurama dengan serius. Kurama berkata, ya tidak apa-apa, karena hasilnya sudah terlihat. Aku tidak peduli dengan keadaannya. Dengan cepat menerima situasi saat ini, itu adalah hal yang paling penting. Begitu? Himawari terlihat masih ragu. Himawari berkata, aku Uzumaki Himawari. Setelah mereka selesai berbicara, Himawari pun sadar kembali. Kita akan melanjutkannya pada part kedua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.